alhamdulillah Jakarta mendapatkan posisi pertama dan menerima award itu. Nah, biasanya award ini disampaikan di Washington penyerahannya. Kolam langsung mendidih. Jakarta terpilih kota terbaik di dunia. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menyebut gembira pencapaian Jakarta yang meraih juara dalam layanan transparansi berkelanjutan atau transparansi. Penghargaan itu diberikan The Institute for Transparency and Development Policy atau TTDP yang berbasis di kota New York, Amerika Serikat. Anies pun menyampaikan rasa syukur atas capaian pemerintah Provinsi DKI tersebut. Penghargaan terkait dengan layanan bus Transjakarta yang menjadi transportasi publik andalan Jakarta. Ya, Jakarta terpilih sebagai kota terbaik di dunia dalam Sustainable Transport Award 2021. Penghargaan ini diberikan atas kemajuan di sistem transportasi publik dan mobilitas sebuah kota. Kemenangan Jakarta semalam diumumkan pada acara Mobile Virtual Summit 2020. Sustainable Transport Award adalah ajang penghargaan tahunan yang menilai perbaikan mobilitas kota dan inovasi sistem transportasi dalam STA, visi, konsep dan eksekusi yang dijalankan setiap kota dinilai oleh komite juri yang terdiri dari lembaga-lembaga global seperti Institute for Transparency and Development Policy, Bank Dunia, International Council for Local Environmental Initiative, dan lain-lain. Dalam setahun terakhir, jajaran Pemprov DKI, BUMD, dan para pemangku kepentingan transportasi Jakarta dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu transportasi di Jakarta, seperti perluasan jalur dan pertumbuhan fasilitas sepeda, revitalisasi halte dan trotoar, penataan fasilitas penjalan kaki di kampung-kampung, dan integrasi berbagai moda transportasi publik. STA 2021 ini adalah kemenangan warga Jakarta, tak lepas dari kolaborasi dengan warga, pegiat transportasi untuk desain 5ND, inovasi bus listrik dan mikrotan AC. Peningkatan pesat jumlah pengguna transportasi publik Jakarta bahkan sempat mencapai rekor baru 1 juta pelanggan harian Transjakarta pada Februari lalu sebelum pandemi. Pandemi tahun ini memang memaksa kita beradaptasi dengan pembatasan kapasitas transportasi publik dan protokol kesehatan ketat. Tapi positifnya, pada saat pandemi ini, pesepeda di kota Jakarta justru meningkat pesat. Menurut Anies, penghargaan itu bukan untuk dirinya sendiri maupun Pemprov DKI, melainkan diperuntukkan bagi warga ibu kota. Ya, jadi pertama saya sampaikan terima kasih apresiasi pada seluruh masyarakat Jakarta karena transportasi publik ini hanya bisa bermakna ketika dibuktikan lewat berpindahnya masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Agar itu bisa terjadi, tentu satu adalah konsepnya, dua eksekusinya. Nah, di dalam penghargaan Sustainable Transportation Award 2021 ini itu ada 3 unsur yang menjadi perhatian. Pertama adalah inovasi dan peningkatan mutu transportasi. Yang kedua adalah mobilitas transportasi kota dan upaya pengurangan polusi udara. Yang ketiga adalah ketersediaan akses bagi pesepeda dan pejalan kaki selama 1,5 tahun terakhir. Dan proses ini dilakukan tahunan, sehingga penilaian itu adalah penilaian atas kegiatan yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Tahun yang lalu kita runner up dengan apa yang kita sudah kerjakan, alhamdulillah kita runner up, dan tahun ini alhamdulillah Jakarta mendapatkan posisi pertama dan menerima award itu. Nah, biasanya award ini disampaikan di Washington penyerahannya. Jadi kami sebenarnya sudah diberi kabar ini sejak bulan Agustus yang lalu. Agustus awal September. Seperti biasanya, hanya biasanya pemberitahuan embargo itu artinya belum boleh diumumkan sampai mereka mengumumkan, karena biasanya perlu waktu untuk pemenangnya hadir di upacara penyerahan. Tapi karena tahun ini adalah pandemi, maka kegiatan penyerahan itu tidak dilakukan. Dan mereka umumkan dari New York, lalu kita semua kemarin meneruskan pengumuman mereka. Kata kuncinya adalah integrasi antar moda.
Dan ini yang selalu kami dorong sejak kami bertugas di Jakarta, bahwa transportasi umum ini ada banyak, tetapi tidak terintegrasi satu sama lain. Dari integrasinya dari mana? Dari mulai angkot, kemudian bis kecil, bis sedang, bis besar termasuk Transjakarta, kemudian LRT, MRT, KRL. Jadi ini diintegrasikan, lalu dibuat namanya apa? Jaklingko, sebuah sistem di mana rute terintegrasi itu artinya tersambungkan. Jadi kalau seseorang naik angkot, maka dia akan bisa menggunakan kartu, di tap itu disentuh di alatnya, di angkotnya, kemudian dia akan bisa berpindah dalam waktu 3 jam ke kendaraan lain tanpa harus membayar lagi dan tanpa harus terlibat dalam transaksi apapun. Jadi, ini kita bangun sejak awal 2018. Lalu, waktu itu masih statusnya eksperimen dan kemudian bergerak. Apa yang terjadi? Jumlah penumpang kendaraan umum dari mulai angkot sampai dengan Transjakarta itu meningkat signifikan. Jadi, daily ridership ya. Daily ridership itu artinya rata-rata harian pengguna kendaraan umum di Jakarta di 2016 itu ada 338.000. Dan kemudian di tahun 2019 sepanjang tahun rata-ratanya adalah sebesar 930.000. Dan ini menggambarkan betapa banyaknya warga yang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Bayangkan, dari 338.000 menjadi 930-an ribu. Lalu rutenya dikembangkan. Di tahun 2017 itu ada 121 rute bis di Jakarta. Di tahun 2019, ini akhir tahun, itu menjadi 210. Bayangkan, dari 120 menjadi 210. Lalu, kalau bicara tentang yang dioperasikan, misalnya Transjakarta, itu tahun 2017 ada 1.520, dan di tahun 2019 menjadi 3.400, 2 kali lipat. Nah, ini menggambarkan integrasi yang dilakukan yang di bawah kendali kita. Yang berikutnya adalah kita terintegrasi sekarang dengan KRL. Jadi bis-bis kita dengan stasiun-stasiun kereta api jadi satu. Sekarang bisa dilihat di contoh paling mudah adalah stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang adalah salah satu satu dari tiga percontohan bagaimana stasiun kereta api dengan kendaraan umum darat itu terintegrasi. Di sana ada angkot, bisa mengambil penumpang di sana, ada bis, kemudian bahkan termasuk ojek online, mereka jadi satu di situ. Nah, ini terjadi karena apa? Karena kolaborasi. Jadi, tidak dikerjakan sendirian. Ini adalah kerja bersama, mengintegrasikan, disepakati, arahannya adalah di bawah Jaklingko. Ini adalah konsepnya, kemudian seluruh operator bekerja bersama dan menggabungkan operator dari mulai angkot sampai dengan kendaraan bis menengah. Ini tidak mudah, karena terbiasa beroperasi sendiri-sendiri. Dan saya perlu garis bawahi, begitu ini menjadi satu kesatuan terintegrasi, angkot-angkot yang ikut dalam program Jaklingko ini, mereka tidak perlu ngetem, karena penghitungan angkotnya tidak lagi per penumpang. Mereka diberikan kompensasi bayaran per kilometer. Jadi misalnya satu rute itu kita sudah tentukan kilometer minimalnya sehari misalnya 95 kilo, maksimalnya 110. Dia dalam satu hari harus bergerak di dalam jumlah itu, sehingga tidak perlu ngetem, karena dia dibayarnya per kilometer. Lalu supirnya dibayarnya per bulan, jadi tidak ada lagi kebut-kebutan, tidak perlu lagi untuk mengganggu kemacetan ke transportasi karena mereka ngetem. Nah, jadi saya kembalikan kepada konsepnya, ini soal integrasi. Bagaimana kita menjadikan transportasi umum ini sebagai satu kesatuan. Ada 3 unsurnya minimal, integrasi rutenya, jadi terintegrasi. Yang kedua, integrasi tiketingnya. Yang ketiga, integrasi pada manajemennya. Dan ini termasuk kereta api ya. Kereta api itu adalah dikelola oleh BUMN. Dan alhamdulillah Pak Menteri BUMN itu Pak Erik sangat suportif, sehingga
ketika kita ajukan konsep ini lalu langsung bergerak, dan saat ini sudah ada 5 stasiun, insya Allah nanti bulan Maret sampai dengan Juni akan 8 akan selesai. Baik. Jadi kita mengerjakan ini semua adalah untuk memastikan bahwa masyarakat Jakarta bisa berpindah dengan baik.